Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khaliqis samawati wal ardi wa man fihinna wa mudabbirihinna ajma'in. Nahmadullaha wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil burur, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini secara pribadi saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangannya yang sudah termaktub di dalam kitabullah Al-Qur'an atau yang telah disampaikan melalui pesan dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimakumullah, al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Iman kita dikatakan bertambah dan juga bisa dikatakan berkurang. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Dikatakan iman kita akan bertambah jika taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin meningkat. Taat kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya para jamaah rahimakumullah, jika setiap hari kemaksiatan kepada Allah, larangan-larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita langgar, perintah untuk maksiat, tidak melakukan maksiat selalu kita langgar, maka itu sebuah contoh bahwa iman kita semakin hari semakin berkurang. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan keadaan apapun kita pada saat itu, dimanapun kita bertempat, di situ takwa selalu kita junjung tinggi. Hadirin rahimakumullah, teringat akan satu kisah seorang tokoh sufi, yaitu Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham. Suatu ketika seorang pemuda yang setiap hari pekerjaannya hanya bermaksiat kepada Allah, maksiat, mungkarat selalu dilanggarnya, tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala yang dijalaninya.
akan tetapi ia sibuk dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminum khamr, berjudi, berzina, bahkan merampok hak-hak orang lain. Itu pekerjaannya. Suatu ketika dia datang kepada Syekh Ibrahim bin Adham, lalu dia berkata, "Wahai Syekh, berilah tausiah kepadaku, berilah tausiah kepadaku wahai Syekh, sekiranya saya ini bisa berhenti untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, berilah petuah kepadaku, sekiranya saya ini bisa bertakwa kepada Allah, dan maksiat dan mungkarat yang aku lakukan setiap hari akan berhenti pada satu saat." Bapak dan saudara-saudara sekalian, para jamaah rahimakumullah, mendengar ungkapan perasaan dari pemuda yang berlumur dosa, dari pemuda yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliaunya dengan belas hatinya beliau mengatakan, "Wahai pemuda, ketahuilah ada 5 hal yang akan aku katakan kepadamu. Jika kau bisa menghindari 5 hal ini, maka teruslah kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang pertama, "Idza aradta an ta'sya Allah azza wa jalla, fala ta'kul rizqahu." Wahai pemuda, jika kau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhentilah mulai sekarang untuk memakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Barangkali dari sisi makan kita bisa mampu, tapi bagaimana dengan rezeki-rezeki yang lain? Jika hanya makan itu berupa rezeki, mungkin 1-2 hari kita mampu untuk melakukannya. Tapi bagaimana dengan rezeki-rezeki Allah yang lain? Mulai kita bernafas, mulai kita bergerak, mulai kita bisa berbicara dan yang lainnya. Wahai Syekh, fala astati, sungguh aku tidak mampu untuk melakukan itu. Jika aku dilarang untuk memakan rizki Allah, maka ketahuilah wahai Syekh, hal itu tidak mungkin aku lakukan. Yang kedua, jika kau ingin terus bermaksiat kepada Allah, maka yang kedua, idza aradta an ta'sya Allah fala taskun shay'an min biladi. Wahai pemuda, jika kau ingin bermaksiat terus kepada Allah, maka jangan kau injakkan dirimu, jangan bertempat kau di muka bumi ini, jangan kau menginjak, menempati negeri yang mana negeri itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tadi menjawab, wahai Syekh, walillahil masyriq wal maghrib, sesungguhnya antara timur dan barat dan semua penjuru ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana saya tidak menempati tempat itu wahai Syekh? Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, wahai pemuda, jika kau ingin tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, idza aradta an ta'syahu wa anta tahta rizqahu fi biladi fanzur mawdhi'an la yaraka mubaridan lahu fa sahu fi qala kaifa hadza wa huwa mutali'un alayya fi sirar. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, wahai pemuda, jika kau ingin tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kau tidak bisa menghindari makan dari rezekinya Allah, kau tidak bisa menempati tempat selain milik Allah. Yang ketiga, kau boleh bermaksiat di tempat sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu. Carilah tempat untuk kau bermaksiat yang mana di tempat itu kau tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian pemuda itu menjawab kepada Syekh Ibrahim bin
adham. Wahai Syekh, bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan alam ta'lam bi annallaha yara. Wahai Syekh, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dimanapun kau berada, dimanapun kau bertempat tinggal, dimanapun kau sembunyikan dirimu, maka di situ Allah Subhanahu wa taala tetap melihatmu. Oleh karena itu, bagaimana wahai Syekh saya bisa menghindar dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang keempat, wahai pemuda, jika kau ingin terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal maut liyaqbidha ruhaka faqul lahu akhir ajali, akhirni hajati. Wahai pemuda, jika kau ingin terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan, suatu ketika di saat ajal menjemputmu, di saat sakaratul maut datang menghampirimu, maka katakan kepada malaikat Israel, katakan pada malaikat Israel yang bertugas sebagai penjabut nyawa, katakan pada dia, akhirni ajali. Wahai malaikat, tunda ajalku sehingga aku bisa taubatan nasuha. Maka pemuda tersebut mengatakan, la astati'u idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wahai Syekh, tentu hal itu tidak mampu untuk aku lakukan, karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan bisa diundur walaupun satu saat, dan juga tidak bisa dipercepat. Yang terakhir, yang kelima, wahai pemuda, jika kau ingin tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, idza ja'aka rabbuz zabaniyya yaumal qiyamati liyakhudaka ila hadin nar fala tad'u ma'ahum. Wahai pemuda, jika kau tetap ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah besok di yaumil qiyamah, di saat malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah menggiringmu ke neraka jahanam, maka tolaklah dia, maka katakan pada dia dan tolaklah, jangan kau mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh pemuda tadi, wahai Syekh, cukup, la astati'u, saya tidak bisa menghindar dari 5 perkara yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dari kisah ini mari kita ambil pelajaran, mari kita ambil hikmah, mari kita menjadikan pelajaran bagi kita semua. Kita selesaikan, mari kita jauh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, jika kita ini bertamu kepada seseorang, jika kita ini bertamu kepada seseorang, kemudian tamu tersebut menyambut dengan kita baik, tamu tersebut memberikan penghormatan kita dengan baik, kita diberikan jamuan, kita diberikan tempat tinggal, kita disambut dengan ramah, kita diberikan sesuatu yang kita butuhkan, apakah masih ada dalam mental kita untuk berbuat maksiat kepadanya? Apakah ada di dalam diri kita untuk khianat kepadanya? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, mulai kita bangun dari hidup, mulai kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nantinya kita diambil ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan semuanya yang kita butuhkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah masih ada dalam mental kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin para jamaah rahimakumullah, paling akhir, alhamdulillah wa syukurillah, hari berganti dengan hari, minggu pun berganti dengan minggu, bahkan bulan pun berganti dengan bulan. Saat ini kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2021. Pesan
pada akhir tahun ini. Yang pertama, marilah kita jadikan perjalanan selama 1 tahun ini menjadi introspeksi bagi kita, menjadi muhasabah pada kita. Sudah sejauh mana amal ibadah kita? Sudah sebaik apa peribadahan kepada kita? Sudah sebanyak apa amal ibadah kita selama ini? Yang tentunya itu menjadi bagian dari koreksi kita dan untuk menjadi lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, perlu kita fahamkan bahwa pada tahun baru ini bukan untuk euforia, bukan untuk berhura-hura, bukan untuk berpesta-ria, akan tetapi sekali lagi di akhir tahun ini untuk muhasabah. Oleh karena itu, mari kita hindari kemaksiatan kepada Allah, hindari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hindari sesuatu yang mengandung dosa, seperti begadang dengan minuman, berhura-hura dengan berbagai macam pesta kembang api dan yang lainnya. Hal itu mari kita jauhi, karena itu jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di akhir khutbah mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang baik adalah baik, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang jelek ada yang jelek, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.